wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna zakiyya warhamna sholihin. Hadis 117 118. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi. Kalau iktasala mandi, ada taknya tuh. Nyucinya sungguh-sungguh. Kalau yaghsilu membasuh. Ya, mencuci, membasuh. Oke, apa Rasulullah apabila mandi janabah, mandi junub, kenapa? Dia memulai dengan mencuci. Memulai fayaghsilu. Maka kemudian mencuci dua tangannya. Cuci tangan dulu, kayak wudhu sunat, cuci dua tangan. Summa yafragu biyaminihi ala simalihi. Yafragu kosong, maksudnya selesai. Selesai mencuci dua tangan, ya, yang kanan, terus dia yang kiri. Kanan dulu dicuci, terus tangan kiri. Fayaghsilu farjahu. Kemudian dia mencuci kemaluannya. Summa yatawaddo. Subhanallah. Kemudian dia wudhu. Summa ya'khuzul ma, dia mengambil air. Fa yudkhilu asabi'ahu fi usulis sya'ri. Dia masukkan jari-jarinya ke air di tangan. Masukkan ke air. Terus dia ke kepalanya, rambut itu. Usul akar, dasar rambut. Dia gosok-gosok kepalanya. Summa hafana ala ra'sihi salasah hafnat. Saya sebentar lihat hafana dulu ini. Apa ini hafana? Hafana. Oh ya. Gosok atau apa ini? Ini iya, menggosok, menggaruk, gosok-gosok kepalanya. Dari. Nah, ibu-ibu terutama rambutnya panjang. Belum terhitung mandi. Salah sahafnat 3 kali. Bukan angka 3-nya ya, tapi angka merata bersih. Summa afadho ala sa'iri jasadihi. Kemudian dia mengguyur semua badannya. Summa ghasala rijlaihi. Kemudian 2 kakinya. Muttafaqun alaih. Walabzu li Muslim. Afadho sebenarnya menumpahkan. Ada tawaf namanya tawaf ifadah. Dari kata afadho. Apa itu luber. Tumpah. Maka tawaf ifadah tawaf yang paling penuh. Pada waktu Nabi pergi haji, tawaf masih kosong. Ya, nggak seperti sekarang berjejal-jejal. Maka setiap putaran jamaah bisa mencium Hajar Aswad. Putar lagi, cium lagi, saking kosongnya. Tapi perintahnya saat itu dalam Al-Quran menggunakan kata summa afidu, tuh berbondong-bondong lah. Itu akurasi bahasa Al-Quran menunjukkan bagian bahwa dia bukan kalam manusia.
Maka berbondong-bondonglah, berjejal-jejallah. Padahal waktu itu baru sedikit. Faktanya sekarang emang iya. Memberikan informasi sudah dibayangkan nanti satu saat orang bertuap itu bejubel. Betapapun bejubel, pas ngelihat, nah jangan mundur, langsung turun, ya, bergumul dengan mereka bisa. Sehingga ruang tawaf atau Arafah itu ibarat rahim ibu-ibu, rahim perempuan. Satu bayi muat, dua muat. Sekarang di Palestina ada yang tujuh bayi muat. Kayak begitu tempat tawaf. Kayak begitu Arafah. Iya, selesai. Walahuma fi hadis Maimunah. Dalam hadis yang diriwayatkan, didapat dari Maimunah. Maimunah istri Nabi juga. Yang dinikahi Nabi saat Nabi sedang berihram. Kemudian menjadi banyak perdebatan. Padahal ihram nggak boleh nikah. Ya. Summa afragha ala farjihi, kemudian dia mencuci bersih kemaluannya, wa ghasalahu bisimalihi. Ya, ketika membersihkannya dengan tangan kiri. Tangan kanan pegang gayung. Summa daraba bihal ardo. Kemudian dia apa maksudnya doroba ya? Nanti ada penjelasan. Kita teruskan. Wa fi riwayah famasahahu biturab. Kemudian dia usap dengan tanah. Turab tanah abu. Wa fi akhirihi, akhirnya summa ataituhu bil mindil faraddahu. Kemudian kata Maimunah, aku berikan selampe, mendil sapu tangan. Faraddahu, dia menolak. Fafihi wa ja'ala yanfudul ma biyadihi. Maka dia mengkepretkan air di tangannya. Kepretkan, paham itu? Memercikkan. Mercikan. Dalam kasus Palestina dulu, itu rakyat Palestina ngelawan tentara bersenjata, tank, cuma pakai batu dilempar. Maka dibahasakan oleh wartawan itu namanya intifadah. Intifadah nih sama ini yanfudu. Memercikan. Itu cuma percikan-percikan kecil, senjata laras panjang, tank dilawan dengan timpukan batu. Kan percikan. Pada mulanya maknanya nafado atau intifado. Ada burung merpati kehujanan. Dia berteduh ke rumah atau kemana, hujan sudah berhenti. Terus dia gerak-gerakkan badannya dalam rangka membuang air yang nempel di sayapnya, di kepalanya. Itu namanya intifado. Kayak model begitu. Makna harfiah intifado. Maka dalam konteks ini yanfudu memercikan air dengan tangannya. Memberi informasi hadis ini mandi junub ketika ada keterbatasan air. Ya, terbatas sekali. Sehingga ada bagian yang harus dibersihkan dengan tanah. Turab. Debu. Tuh, itu. Kalau nggak ada air sama sekali, itu mah enak, tinggal tayamum. Lah air ada, tapi nggak cukup. Umpamanya, ini contohnya terjadi. Harus gunakan air dulu selagi masih ada. Pak, tolong dilihat keterangannya di bawah, Pak. Ini penting nih. Ini dia. Mana Pak Buram? Nah, itu. Qauluhu yafrugu minal ifrag. Ay
ya subbul ma wa yuriquhu. Yafruhu menuangkan air. Fayaksilu farjahu, dia mencuci kemaluannya. Ay wa mahaula farjihi min usulil fakhzi. Artinya yang sekitar kemaluan dari pangkal paha. Oh, dicuci bersih. Afada dzalika riwayat Abi Daud bilafzin al-marofir. Sementara dalam riwayat Abu Daud dengan redaksi al-marofir. Marofik yaitu wilayah sekitar kemaluan, pangkal paha. Fa yudkhilu minal idkhal ay asabi'ahu. Maka dia menyelang-nyelangi jari jemarinya, ya, fi usulis sya'ri, di dasar kepala rambut. Dia selang-selang ini jari-jarinya kayak kita begaruk, ya. Fakana yukhallilu biha syaqqa ra'sihil aiman summal aisar. Maka yang seperti itu dia menyelang-nyelangi belahan kepala sebelah kanan dengan jari-jarinya, kemudian belahan kepala sebelah kiri. Apa maksudnya? Liusibal balal usul sya'ri wal bashar. Agar akar-akar rambut, pangkal maksudnya, pangkal tumbuh rambut dan kulit balal, balal basah. Udah, intinya bisa kita tangkap. Jangan ada bagian yang tidak terkena air, tidak basah. Itu batasan apa namanya mandi janabah. Summa hafana ay afraqal ma bijam'i yadaihi. Artinya dia afrogo menimpakan air, mengguyur maksudnya, dengan mengumpulkan di kedua tangannya, cidukan dua tangannya. Hafanat bi fathatain jam'u hafnah wahiyal ghurfah ghurfah minal ma. Hafanat jadi cidukan, ya, hafanat dua cidukan. Wa hiya al ghurfah, bukan apa ini, ya, ghirfah. Ghirfah di Al-Quran ada. Bani Israel, terus ketika, oh bukan, yaitu tentang Tolut sama Jalut. Tolut berhadapan dengan Jalut. Jalut yang bertubuh gagah besar. Tolut diperkuat. Maka di antara pesannya, nanti kalau haus lewat sungai, jangan ada yang minum. Kecuali seciduk. Ghirfah. Ciduk. Nah ini ketemu kita. Cidukan air. Ai mil'ul kafain minhu. Artinya sepenuh dua telapak tangan saja. Summa afadol ma ay sabbahu wa ajrahu. Kemudian air yang secidukan dua tangan itu diratakan. Wa ajrahu, ke seluruh badannya. Sebenarnya informasinya pertama mandi junub. Yang kedua menginformasikan dalam kondisi air terbatas. Sehingga jangan boros maknanya. Jangankan sedang mandi junub. Ketika banyak air. Ketika berwudu. Ketika banyak air. Itu pun ada anjuran lewat hadis ini. Jangan boros. Buka keran. Dibatasi. Cukup sedikit aja. Asal udah gini basuh muka. Basuh muka. Tidak terlalu banyak yang terbuang. Ada beberapa masjid yang sudah menuliskan di keran tempat wudhu itu hemat penggunaan air. Tuh gitu. Ya, emang naluri keagamaan kita menjadi cukup prihatin dan tersentuh ketika ada orang berwudhu digedein segede-gedenya itu keran. Demikian pula halnya ketika kita menggunakan air sebagai pemberian dan nikmat Allah yang memang tak pernah diperhitungkan, sejatinya harus hemat. Iya.
Kalau ceritanya air harus hemat, yang lain juga harus hemat. Contoh, wah luar biasa kalau prasmanan itu ngambil sebanyak-banyaknya. Akhirnya pada nyisa apa enggak? Nyisa, udah ditaruh di kolong, udah enggak bersih, nyisa. Sama kita juga. Saya kalau ngambil nyisa, apalagi tulang-tulangnya itu saya nggak makan. Ya, Tusukan. lagi yang ada tusukannya sisa itu. Oke Pak, kembali ke 119. Ya, udah tuh hadis. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat, dari Ummu Salamah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qultu, kata Ummu Salamah, aku bilang, ya Rasulullah, inni mra'atun asyuddu sya'ra ra'si afa ankuduha li ghaslil janabah. Ya Rasulullah, aku perempuan, rambutku aku ikat, asyuddu aku ikat rambut kepalaku. Ada yang diikat doang, ada yang dikonde, ada yang dicocang, ya dicocang namanya gitu. Terus dia nanya, kalau mandi besar ini, apa aku harus buka untuk mandi janabah? Itu pertanyaannya. Wa fi riwayatin walil haidah, walil haidah. Mandi besar, mandi suci ya, mandi bersuci dari hadas besar karena men. Faqala la, innama yakfika an tahussi ala ra'sika salasa hasayat, salasa hasayat. Iya, cukup engkau engkau gosok-gosok, ratakan di atas kepala engkau itu 3 kali gosokkan. Paham maksudnya? Kondisi terikat, ketika kita buka, kita yakin air masuk ke dalamnya, nggak ada masalah. Jadi substansinya yaitu bahwa ketika mandi besar, baik nipas, menstruasi, atau habis berhubungan, yang penting masuk air. Nah, itu. Maksudnya ke kulitnya Ustadz. Enggak, ketika rambut ya semua rambut harus basah. Kulit mah Oh, lain jadi lagi yang kalau tadi hadis. misalnya, Iya, maaf, kalau misalnya rambut itu dikonde harus basah masuk ke konde itu gitu. benar. Kalau soal kepala mah tadi yang tadi udah gosok-gosok kulit kepala. Oke. Andai kata karena satu dan lain hal nggak dibuka, nggak apa-apa. Yang penting yakin basah semua itu rambut. Ya, Hmm. mungkin kondisi waktu itu mengharuskan begitu. Jadi dianggap boleh oleh Rasulullah. Tapi dalam kondisi sekarang, lain lagi. Banyak Ngapain mandi masih pakai cocangan? Ya, buka aja sih. iya sekarang. Apalagi kalau mandinya madu, pada lengket. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Eh, Pak, colong sekalian lihat catatan 119, Pak. Ada itu. Biar lebih jelas. Ada nggak? Nah, ini dia. Qauluhu asyuddu bisighatil mutakallim. Artinya ana, aku ikat. Ai usiqu wa arbutu rabtan qawiyan. Aku ikat kuat. Kemudian tahusi ai tafruqi tasubbi, yaitu engkau tuangkan air, kau guyur. Hasayat bermakna hafanat. Hafanat yang tadi, cidukan. Ai ghirfat, ya bukan ghirofat. Ghirofat alma, cidukan. Iya. Jadi substansinya yang kita tangkap bukan soal jumlah cidukan, tapi basah semuanya. Ya, kembali Pak ke hadis 120 sekarang. Basah ya.
Bahkan mandinya pakai basahan. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis lain dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Rawahu Abu Daud. Wa sahhaha Ibnu Khuzaimah. Kata Rasulullah, ini sesungguhnya aku tidak halalkan masjid bagi orang yang haid dan junub. Nah, ada orang ibu-ibu maksudnya. Ibu-ibu yang haid. Kalau junub bisa bapak, bisa ibu. Nggak boleh ke masjid. Ini yang kemudian jadi problem terkait dengan batasan masjid. Itu kalau di itu sampingnya boleh apa enggak? Ini boleh apa enggak? Pertanyaan. Pak, kita lihat Pak yang catatan kaki 120. Qauluhu la uhillul masjid minal ihlal, dari kata ihlal, ay la aj'alu dukhulal masjid halalan. Artinya aku tidak menjadikan masuk masjid halal, boleh bagi orang yang sedang haid atau yang berhadas besar. Wasigha sarihah fit tahrim. Redaksinya jelas menunjukkan haram. Iya, kembali ke hadisnya Pak. Jadi haram ya. Kalau dalam Al-Quran Yang mana Ustaz? itu berhadas besar. Bagi yang haid dan hadas besar, Iya, haram pegang masuk masjid. Oh, haram masjid. duduk di Eh, masjid. duduk di masjid, diam di masjid, lewat. Kalau lewat saja dalam kondisi terpaksa, sekedar lewat, boleh. Itu dalam ayatnya yang berbunyi illa abiri sabil. Coba saya lihat dulu. Illa abiri sabil. Ayatnya ya. Ya, kalau dulu kan dikhawatirkan tertinggal gitu, terkotori masjidnya. Iya. Apa dalihnya ke situ atau gimana? Itu rasionalisasi dari latar belakang. Sehingga disimpulkan, nggak apa-apa kalau nggak ngetes mah. Kan terlalu berani hemat saya. Nah iya, makanya kalau udah ditakutkannya nggak jatuh, sekarang kan canggih-canggih gitu. Selesai. Ya apa berdalihnya ke situ gitu loh. Emang itu dalilnya. Kita lebih bagus berhati-hati gitu. Apalagi nanti terkait tawaf itu. Waduh, udah mau pulang besok, kita belum tawaf. Masih menstruasi. Baru umumnya dipegang mazhab Imam Hanafi. Simpel. Apa kata Imam Hanafi? Mandi bersih, tutup rapat-rapat. Bismillah. Tuh udah jadi pegangan itu. Dalam kondisi darurat, namanya darurat. Darurat mah yang haram jadi boleh. Di darurat boleh. Iya. Jadi kalau mau juga ya darurat. Baru kemudian darurat bukan sesuatu yang dibikin-bikin. Darurat itu batasannya kalau dilakukan mati. Nah, itu darurat. Kalau enggak mati. Baru yang muncul persoalan di tengah masyarakat. Kalau di emperan mah boleh. Yang posisi fikih pikirannya di situ, silakan saja. Nanti yang menilai persisnya Allah. Kan sama aja, Oleh, emperan masjid juga. oleh karena itu, bagi mereka yang hati-hati, tuh, yang di emperan juga nggak berani. Iya. Udah, tinggal berpulang kepada yang bersangkutan. Ini udah ketemu ayatnya nih.
yaitu An-Nisa ayat 43. Saya coba bacakan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan sholat kalau lagi mabok. Sampai kapan? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai sadar. Apalagi wala junuban, lagi junub jangan sholat. Ini sholah nih la taqrabus sholah, ada dua pendapat. Pertama sholat, yang kedua masjid. Maka ketika sampai pada ayat wala illa abiri sabil, nah itu maksudnya sholat la taqrabus sholah, jangan deketin masjid. Kecuali abiri sabil, kecuali dia cuma lewat. Yang junub, yang sedang menstruasi, lewat terpaksa. Nggak apa-apa. Nah, sampai kapan? Hatta taksilu. Sampai mandi bersih, mandi junub. Wa in kuntum marda aw ala safar aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Iya, selesai itu yang tadi ingin ditunjukkan abiri sabil, nyebrang. Kayak apa terpaksanya? Kondisi yang ada nggak bisa, nggak ada jalan kiri kanan, depan belakang nggak ada jalan kecuali lewat di dalam masjid. Dia mau ke seberang sana, udah diangkat sendalnya, lewat cepet-cepet. Itu dia yang dimaksud abiri sabil. Iya. Hadis berapa itu ya? Oh iya deh. Saya ulangi. Hadis 120 lagi. Kalau Rasulullah SAW, inni la uhillul masjidah. Tuh pakai taukid. Ya. Tadi disimpulkan haram. Lihaid bagi siapa? Orang yang haid. Wala junub, yang junub berhadas besar. Hadis riwayat Abu Daud wa sahahah wa Ibnu Khuzaimah. Iya. Hadis 121 nih, habis ini kita ada tanya barangkali. Wa anha an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Aisyah berkata, kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Aku dan Rasulullah mandi besar dalam satu bejana. Itu ember. Takhtalifu aidina fiha. Kadang berbeda mengambilnya, tangannya berbeda. Maksudnya dia duluan nyiduk. Dia nyiduk terus saya nyiduk. Gantian. Minal takhtalifu aidina fihi minal janabah. Ini mandinya mandi janabah. Muttafaqun alaih wa zada Ibnu Hibban wa taltaqi, apa terusnya Pak? Wa taltaqi, coba ada terusannya enggak? Oh enggak. Jadi kita lihat catatan kakinya Pak. 121. Nih dia nih. Qauluhu takhtalifu aidina fihi ay taqa'u yadu ahadina khalfa yadil akhar wa ba'daha. Iya gantian maksudnya. Minal janabah bayan li sababil iktisal. Minnya min sababiyah. Karena janabah. Taltaqi ay tajtami'u aidina fihi tarotan. Nyiduk gantian. Tapi kadang-kadang bareng. Itu. Ini memberi informasi bukan persoalan seembernya. Persoalan seember menunjukkan ada keterbatasan air. Maka dalam satu bejana mandi berdua boleh. Dengan catatan caranya kayak tadi, bukan nyebur, nggak mungkin lah nyebur. Ya, ciduk gantian. Kadang-kadang bareng nyenduknya. Oh, nggak apa-apa. Tuh keterangannya gitu. Iya. Nah, hadis ini juga berkaitan dengan sebelumnya. Catatan prinsip mandi janabah semua harus basah. Oleh karena itu, air yang terbatas harus diperhitungkan benar. Jangan ada bagian belum terbasuh, air sudah habis. Jangan sampai terjadi. Iya, selesai.
Masih terus apa mau ada barangkali ada yang mau nambahin? Dikit lagi nih Pak ya. Hadis 122 123. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Qala Rasulullah SAW, inna tahta kulli sya'ratin janabah. Oh, ini penguat. Bahwa di bawah setiap rambut itu bagian junub. Waktu silu sya'ra. Oleh karena itu basuh, cuci rambut. Wa anku al-bashar. Anku bersihkan. Bersihkanlah kulit. Rawahu Abu Daud, Tirmidzi, wa dha'afahu wa li Ahmad an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari hadis ini kemudian muncul di tengah masyarakat dan dalam fikih pamannya junub. Jangan potong rambut. Jangan potong kuku. Potong kuku ntar giliran mandi itu nggak kesal, nggak ikut mandi. Hah? Apalagi potong kuping, itu jangan, dia nggak ikut kebasuh. Paham itu? Kayak begitu maksudnya, filosofinya gitu. Iya, wallahu a'lam bishawab. Jadi lagi menstruasi belum Jadi mandi. mandi Ya, dulu baru potong rambut gitu. jangan mandi dulu, mandi sekarang. Mandi dulu mah. Bu, mandi dulu nggak mandi sekarang. Iya bener Bu, jangan potong kuku kalau udah mandi boleh. Mandi besar, mandi hadas. Nah, rambutnya rontok gimana sih? Rontok Tua. jangan dirontokin, rontok sama rontok sendiri beda. Dikumpulin Ustadz. Baru yang lebih hati-hati, andai kata ada rontok memang bagian dari kebiasaan tuh rambut, lagi janabah, diajak mandi. Iya. Itu nenek. Dikumpulin mandi, habis mandi mau buang, jadi pakai lagi, buat apaan? Kenapa harus mandi? Mandinya rontok. Dimandiin. Iya Ustadz. Itu kayak begitu. nenek saya menasehati begitu kalau lagi haid itu Orang dulu itu apik rambut banget. Iya. apa menyisir rambut itu harus diperhatikan rontok apa enggak, dikumpulin. Nanti kalau pas selesai haid itu diajak mandi, dimandiin, baru Ya, dicuci, dimandiin. Mira pengalaman lah. Iya, emang orang tua-tua dulu begitu bilangnya. Orang tua dulu ilmunya dikit, dalam tanda petik, tapi diamalkan banget. Iya. Apa diantaranya? Tuh anak gadis nggak boleh berdiri di depan pintu. Angin. Apa katanya? Hah? Jodohnya balik. Takut ditabrak orang. Bukan, udah berdiri di pintu tulak pinggang lagi, itu kan jadi sempit. Hitam. Iya. Nggak bisa lewat. Itu kalau dia lagi itu Sat. Hah? Apa namanya? Tadi dulu ya. Kemudian dia makan Sat. Sebetulnya sebelum mandi dia makan itu belum. Makan atau Nggak minum. apa-apa itu sih kan mandi kan maksudnya Nggak boleh belum kan mandi sholat. junub gitu, belum mandi hadas, makan. Iya, Lapar. Bukan, maksud Pak Jamal mungkin itu nasinya kudu diajak mandi. Udah si Bulan habis main, Kak. Dia nggak mandi Iya. dulu. Dia makan aja tuh gimana sih kalau itu? Itu kenapa? Ya nggak apa-apa dong berarti ya. Nggak apa-apa makan Enggak, dulu. maksudnya nggak menyalahi adab ya. Yang enggak sih, cuma kalau misalnya pagi-pagi Bukan, Bu. makannya itu mah belum gosok gigi. Itu maksudnya habis main bola apa gimana? Aja Pak Haji Datu yang senior. Nah, Jamal kebiasaan Habis main lapar, makan boleh. Oh, Terus mandi, nggak masuk angin. nggak suka gitu. Nggak usah ya. ngomong gitu, Bang. Pak Jamal kebiasaan nih main mulu. Itu kebiasaan Pak Jamal habis main makan.
Ya kan lapar, Bu. Makanya dia nanya sama Ustadz. Dapat Main, apa aja? main catur itu mau ngopi. Ya, nggak apa-apa ya. Apa? Nggak apa-apa. Udah. Baik, yang lainnya silakan.